Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PLBJ. Materi yang akan kita bahas yaitu asal-usul nama tempat di Jakarta. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Jakarta memiliki luas lebih dari 661,5 km persegi. Terdiri atas 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Banyaknya wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Penamaan wilayah di Jakarta, khususnya nama kampung dan jalan, tidak hanya sekedar memberi nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya. Adapun faktor-faktor atau asal-usul penamaan kampung dan jalan di Jakarta yaitu berdasarkan tanaman yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Misalkan gambir, menteng, karet, kebayoran lama, kebayoran baru, serta kebun jeruk. Yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Misalnya Senayan, Cawang, Daan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan KH Wahid Hasim. Yang ketiga, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, seperti Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. Yang keempat, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Misal, ada daerah jembatan besi, tiang bendera, peluit, dan joglo. Yang kelima, berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Sebagai contoh, ada Jatinegara. Yang keenam, berdasarkan keadaan alam daerah tersebut. Misalnya Tanah Abang dan Ceger. Yang pertama, nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta Barat. Pertama, kita akan membahas daerah Glodok. Glodok merupakan nama sebuah kelurahan di Kecamatan Taman Sari. Dahulu, Glodok tersohor sebagai lokasi penjualan alat elektrik. Kawasan ini juga terkenal sebagai daerah pecinan Jakarta. Daerah ini menjadi lokasi tempat terbanyak etnis Tionghoa menetap. Glodok berasal dari kata grojok. Dahulu terdapat pancuran air besar di daerah ini. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Sehingga masyarakat menyebut daerah ini dengan nama Glodok. Yang kedua, Angke. Angke berasal dari kata Hokkien, yaitu ang yang berartinya darah, ke artinya bangkai. Kisah ini berawal pada tahun 1740 ketika terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia. Ribuan orang Tionghoa dibantai oleh Belanda. Mayat orang-orang Tionghoa yang bergelimpangan di jalan-jalan dibawa dan dihanyutkan ke Kali Angke. Yang ketiga, ada Jalan Daan Mogot. Jalan ini membentang sepanjang 27,5 km. Jalan Daan Mogot
diambil dari nama seorang pahlawan nasional yaitu Elias Daniel Mogot atau dikenal sebagai Dan Mogot. Ia gugur pada usia 17 tahun pada pertempuran Lengkong, Tangerang pada tanggal 25 Januari 1946. Sosok pahlawan ini berjuang pada umur yang sangat belia, yaitu 14 tahun. Coba kalian bayangkan dengan kehidupan anak-anak sekarang pada umur atau pada seusia 14 tahun. Kalian masih sibuk bermain dengan game dan segala macamnya. Sedangkan Dan Mogot sudah berjuang melawan para penjajah pada usia yang sangat dini. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta. Berikutnya ada Kampung Rawabelong. Rawabelong merupakan suatu kawasan yang terletak di Jakarta Barat. Banyak orang yang langsung teringat dengan bunga apabila mendengar kata kawasan ini. Karena pada Kampung Rawabelong banyak orang-orang menjual kembang atau bunga. Rawabelong berasal dari nama Rawabelong berasal dari nama Rawabalong. Pada suatu hari, ada seorang marsose yang sedang berdiri di pertigaan menyebut nama tersebut dengan Rawabelong. Orang lain pun kemudian ikut-ikutan menyebutnya dengan Rawabelong. Sehingga kampung tersebut dinamai Rawabelong. Nah, anak-anak hebat, sekarang marilah kita cari tahu informasi berikut. Yang pertama, tuliskan asal-usul nama kampung Melayu. Yang kedua, tuliskanlah asal-usul nama daerah Karet Tengsin. Nah, silakan kalian cari tahu atau cari informasi tentang kedua nama daerah tersebut. Lalu, tuliskan dalam buku latihan. Apabila sudah selesai, silakan kalian kirim kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Yang kedua, kita akan membahas nama, jalan, dan kampung di Jakarta Utara. Yang pertama, Ancol. Ancol adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Ancol artinya tanah mendidih berpayau-payau. Menurut kisah, dahulu di zaman penjajahan Belanda, bila Laut Jawa sedang pasang, maka air asin itu bercampur dengan air tawar di kali, sehingga menjadi air. Air payau itu kemudian menggenangi daratan atau tanah di sekitarnya, sehingga air di daratan pun menjadi terasa asin. Orang-orang Belanda pada zaman VOC berkuasa menyebut kawasan tersebut sebagai Zotelage alias tanah asin. Sehingga nama tersebut disebut dengan Ancol. Yang kedua, Tanjung Priuk. Tanjung Priuk merupakan nama kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priuk diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan periuk atau priuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Dahulunya daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli periuk. Yang ketiga, nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat. Yang pertama, Tanah Abang. Siapa yang tidak kenal Tanah Abang? Ya, pada daerah ini terdapat pasar
tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar tersebut telah ada sejak tahun 1735. Tanah Abang merupakan kecamatan yang terletak di Jakarta Pusat. Mengenai asal-usul Tanah Abang ada beberapa versi. Versi yang pertama, pada abad ke-19 daerah ini dikenal dengan nama Nabang. Merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Oleh orang Belanda, daerah ini disebut dengan Denabang. Namun, penduduk sekitar mengeja Denabang menjadi Tenabang. Pada tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama kawasan ini Tanah Abang untuk memudahkan penamaan jalur kereta api. Pada versi kedua, nama Tanah Abang diambil dari keadaan alam di daerah ini. Daerah ini memiliki tanah berwarna merah. Dahulu daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Oleh orang Jawa, merah disebut dengan abang. Kemudian daerah ini dikenal dengan Tanah Abang yang berarti tanah merah. Berikutnya ada Gambir. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendels membuka tempat ini sebagai pusat pemerintahan. Yang berikutnya ada Menteng. Daerah ini merupakan pusat pemerintahan administrasi Jakarta Pusat, daerah yang terkenal dengan perumahan mewah di Jakarta Pusat. Nama Menteng diambil dari pohon menteng. Dahulu daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon menteng. Kemudian warga sekitar menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Selanjutnya, nama jalan dan kampung yang terdapat pada Jakarta Selatan. Yang pertama, Senayan. Daerah ini awalnya bernama Wangsanayan, yang berarti tanah tempat tinggal Wangsanayan. Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Batavia dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Senayan. Berikutnya ada Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Baru merupakan perluasan wilayah dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi yaitu kebayuran yang artinya tempat penimbun kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur. Nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Yang pertama ada Cawang. Nama Cawang berasal dari nama Encik Awang, yaitu seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja pada Belanda. Penyebutan Letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang, sehingga daerah ini disebut oleh masyarakat Cawang. Berikutnya ada Jatinegara. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan negara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Anak-anak hebat, itulah asal-usul nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Masih banyak lagi nama-nama kampung yang unik yang terdapat di kota Jakarta. Nah, anak-anak hebat,
kita cari tahu hal-hal berikut. Tanyakanlah kepada orang tuamu nama kampung atau jalan tempat tinggalmu. Lalu, tuliskan cerita asal-usul nama kampung tersebut. Tuliskan pada buku latihanmu. Apabila sudah selesai, silakan kirim kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Nah, anak-anak hebat, itulah penjelasan tentang asal-usul nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Masih banyak lagi nama-nama kampung yang belum Ibu jelaskan. Nah, untuk menambah kewawasan kamu, silakan kamu cari tahu nama-nama kampung selain yang Ibu sebutkan tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.